Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriana dengan NIM 2400941. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil eksperimen fisika dasar gelombang berdiri yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu kelompok 2. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Lalu, pada percobaan kali ini, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang gelombang, yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai cepat rambat gelombang menggunakan metode statistik dan grafik, yang ketiga, bagaimana hubungan cepat rambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali. 4. Bagaimana hubungan cepat rambat gelombang pada tali dengan tegangan tali. Yang kelima, bagaimana terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Yang keenam, bagaimana pengaruh medan magnet terhadap simpangan? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh medan magnet terhadap simpangan jika posisinya dimiringkan? Lalu yang kedelapan adalah bagaimana pengaruh massa jenis terhadap simpangan? Dan yang kesembilan, bagaimana pengaruh besar arus terhadap simpangan? Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami mempunyai tujuan eksperimen. Yang pertama, mengetahui cara menentukan panjang gelombang. Yang kedua, mengetahui cara menentukan nilai cepat rambat gelombang menggunakan metode statistik dan grafik. Yang ketiga, menentukan hubungan cepat rambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali. Yang keempat, menentukan hubungan cepat rambat gelombang pada tali dengan tegangan tali. Dan yang kelima, mengetahui terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Yang keenam, mengetahui pengaruh medan magnet terhadap simpangan. Yang ketujuh, mengetahui pengaruh medan magnet terhadap simpangan jika posisinya dimiringkan. Lalu yang kedelapan, mengetahui pengaruh massa jenis terhadap simpangan. Yang kesembilan, mengetahui pengaruh besar arus terhadap simpangan. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama. Ternyata panjang gelombang dapat ditentukan dengan percobaan hukum Melde dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 2L. Yang kedua, nilai cepat rambat gelombang dapat ditentukan dengan metode statistik, rumus, dan metode grafik, nilai gradien pada grafik. Setelah kita melakukan percobaan, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, panjang gelombang dapat ditentukan dengan percobaan hukum Melde dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 2L. Yang kedua, nilai cepat rambat gelombang dapat ditentukan dengan metode statistik atau rumus dan metode grafik yaitu nilai gradien pada grafik. Yang ketiga, hubungan cepat rambat tali dengan massa persatuan panjang tali yaitu berbanding terbalik. Yang keempat, hubungan cepat rambat dengan tegangan tali yaitu berbanding lurus. Yang kelima, gelombang stasioner terbentuk dari pertemuan gelombang datang dan pantul pada kawat. Yang keenam, medan magnet semakin dekat dengan dawai, simpangannya akan semakin besar. Yang ketujuh, arah medan magnet simpangan selalu tegak lurus terhadap arah medan magnet. Yang kedelapan, massa jenis berbanding terbalik dengan simpangan. Dan yang kesembilan, arus listrik berbanding lurus dengan besar simpangan. Nah, ini adalah hasil data kami, yaitu yang pertama ini adalah pada percobaan pertama, yaitu yang massa sebagai variabel. Jadi kita massanya itu diganti-ganti, namun dengan frekuensi yang tetap dan beban yang tetap. Nah, berdasarkan tabel data tersebut didapatkan nilai panjang gelombang menggunakan formula lambda sama dengan 2L. Nilai cepat rambat gelombang menggunakan metode statistik didapatkan menggunakan formula V sama dengan lambda F. Nilai cepat rambat menunjukkan hubungan berbanding lurus dengan nilai panjang gelombangnya. Kemudian ini adalah grafik menentukan nilai cepat rambat gelombang menggunakan metode grafik. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara 1/F dan lambda diperoleh dengan mengubah persamaan yang semula V sama dengan lambda dikali F menjadi V sama dengan lambda per 1/F. Untuk melihat hubungannya dengan metode grafik, terlihat bahwa semakin besar nilai 1/F, frekuensi semakin besar, maka nilai lambda atau panjang gelombang semakin kecil. Dari persamaan V sama dengan lambda per 1/F, nilai cepat rambat sebanding dengan kemiringan garis pada grafik. Jika grafiknya semakin curam, maka cepat rambat atau gradiennya semakin besar. Untuk nilai cepat rambat yang diperoleh berdasarkan grafik yaitu sebesar 1,8019 meter per sekon. Kemudian ini adalah hasil data dari percobaan kedua, yaitu ketika
frekuensinya sebagai variabel. Jadi di sini massa bebannya tetap yaitu 0,0126 kg dengan mu 0,2 atau massa jenis talinya itu 0,2. Lalu frekuensinya yaitu yang dirubah-rubah mulai dari 15 hingga ke 35. Nah, berdasarkan tabel, hubungan frekuensi dengan cepat rambat yaitu berbanding lurus. Jadi ketika frekuensinya semakin besar, nilai cepat rambatnya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Ini adalah grafik hubungan antara cepat rambat gelombang pada tali dengan tegangan tali. Nah, berdasarkan grafik terlihat bahwa pada rentang tegangan rendah, peningkatan tegangan berbanding lurus dengan peningkatan cepat rambat. Namun, setelah mencapai nilai tegangan tertentu, laju peningkatan cepat rambat mulai menurun. Hal ini selaras dengan teori gelombang pada tali yang menyatakan bahwa cepat rambat gelombang pada tali berbanding lurus dengan akar kuadrat dari perbandingan tegangan tali dengan massa jenis tali. Ini adalah hasil data yang ketiga, yaitu dengan massa jenis tali sebagai variabel. Jadi kita di sini menggunakan massa beban yang sama yaitu 0,0126 kg dan frekuensi yang sama yaitu 35 Hz. Namun di sini massa jenisnya berubah-ubah mulai dari 0,02 hingga ke 0,06. Sehingga kita mendapat kesimpulan yaitu nilai massa persatuan panjang tali berbanding terbalik dengan nilai cepat rambatnya. Semakin besar massa persatuan panjang tali, maka akan semakin kecil nilai cepat rambatnya. Ini adalah grafik hubungan cepat rambat gelombang pada massa jenis tali. Secara umum, peningkatan massa jenis linier cenderung menurunkan cepat rambat gelombang di mana semakin besar massa jenisnya, semakin lambat pula gelombang pada tali. Namun, pada rentang nilai massa jenis tertentu, cepat rambat justru meningkat tajam. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi cepat rambat selain massa jenis, seperti tegangan tali atau karakteristik dari tali itu sendiri. Kemudian, kita juga melakukan percobaan sonometer. Nah, pada percobaan sonometer, ketika gelombang datang dan gelombang pantul berpadu, maka disitulah akan terbentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Adanya megang magnet, apabila disimpan pada kawat, maka akan mempengaruhi arah simpangannya. Arah simpangan gelombang akan tegak lurus terhadap arah arus magnet. Semakin besar massa persatuan panjang pada tali, maka simpangannya akan semakin kecil. Nah, dokumentasi pada percobaan kali ini terdapat pada link YouTube yang ada di atas. Nah, ketika percobaan sonometer, kita mencari tahu pengaruh besar arus terhadap simpangan dengan mengubah-ubah besar arus yang ada, dan kita amati simpangannya. Kemudian di sini juga ada grafik pengaruh perubahan arus terhadap simpangan. Nah, hubungan besar arus terhadap simpangan berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai arusnya, semakin besar juga nilai simpangannya. Namun nilai tegangannya akan tetap konstan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.